Halo guys, ketemu lagi dengan Alfi dari Deta. Kita kembali lagi di acara Spill the Tea. Dan kali ini kita kedatangan tamu lumayan jauh lagi nih. Kenalin Kak Putih di sini. Halo Kak. Hai semuanya pemirsa Spill the Tea. Yes, jadi Mbak Putih ini guys, long story short, kita ketemu di organisasi ya. Kita bareng sekarang di Kadin. Sedang ada inisiatif juga berupa waste management. Tapi basically kita mau bahas yang relevansinya ke arah tempat-tempat magang nih. Ataupun apa sih yang biasanya dicari sama anak magang. Karena biar gimana pun kita udah ada di penghujung tahun ya, udah di tahun 2025 bulan Desember, dan sebentar lagi periode liburan akhir semester udah nggak bisa lupakan lagi ya. Bentar lagi pasti bakal banyak student gitu ya, baik itu yang active students atau fresh graduate mulai nyari tempat kerja, terutama tempat magang. Nah, kalau kita lihat ya Kak, sekarang ini tuh ada dua sebetulnya kementerian yang buka tempat magang. Ada dari Kemenaker dan juga dari Kemendikbud. Kalau dulu mungkin namanya MSIB ya, atau Kampus Merdeka. Nah, kebetulan di Data Agency sendiri udah buka beberapa batch untuk magang, dan orangnya juga lumayan dari banyak universitas di Indonesia, baik itu negeri ataupun swasta. Nah, yang kita pengen discuss di sini karena Mbak Putih kebetulan juga business owner gitu ya. Jadi kita sebenarnya mau ngelihat apa sih kebutuhan daripada korporat gitu ya, regarding sama teman-teman dari universitas ini buat istilahnya lowongan buat magang gitu. Apa yang dibutuhkan dari sisi lowongan yang dibuka, kemudian capabilities ataupun KPIs-nya, ataupun mungkin nanti ekspektasinya butuh teman-teman magang itu nanti goals-nya, short term goals ataupun long term-nya seperti apa sih gitu. Jadi biar kita dari business owner sama-sama mengidentify, dan teman-teman pun bisa dapat essence dari kita ngobrol sekarang ini regarding sama ya, mungkin nanti kalian bisa relevansikan juga ke career pathway kalian mau ngapain setelah itu gitu. Nah, jadi Kak Putih, thank you for coming once again. Aku pengen nanya-nanya sedikit tentang perusahaan Kak Putih dulu kali ya. Okay. Perusahaan Kak Putih bergerak di bidang apa? Kemudian kalaupun misalnya buka opportunities buat teman-teman magang, itu rata-rata di posisi apa sih gitu? Oke. Salam kenal lagi teman-teman Deta. Perusahaan kita sekarang bergerak di bidang consulting, training, and research. Kita juga punya LSP, lembaga sertifikasi profesi. By the way, ini menarik banget nih, karena kita tuh sebenarnya baru berapa bulan yang lalu juga terima anak magang. Tapi mohon maaf ya buat teman-teman yang mau magang atau teman-teman yang pernah magang, itu terus terang tim internal itu kayaknya lebih banyak ngeluhnya daripada worknya. Ya, coba tolong, ini mohon maaf sekali, tapi saya hanya menyampaikan fakta di lapangan. Nggak tahu, Alfi ngerasain seperti apa di Deta. Kalau kita ngerasainnya gini, yang disampaikan sama tim internal terus terang, Bu, kita tuh jadinya kayak babysitting, gitu. Ini anak-anak magang tapi nggak punya semangat kerja. Terus apa-apa harus nunggu disuruh arahan ya. Iya, kan sementara kita kalau di perusahaan tempat belajar itu di kampus ya, bukan di kantor. Jadi kalau di kantor itu tempat kerja. Nah, itu kalau hati ngerasanya kayak gimana? Kalau kakak ini, dan yang lu nggak satu, nggak dua, nggak tiga, majority ya? Semua, nggak ada yang nggak ngeluh. Jadi yang dikeluhkan itu sebenarnya lebih ke arah etos kerja. Etos kerja itu, by the way, teman-teman Deta, itu nggak soal kita bisa kerja aja, tetapi bagaimana caranya kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, itu yang sering banget dikeluhin. Terus kemudian yang tadi babysitting, terus nggak ada inisiatif sama sekali. Terus nanti kalau misalnya nggak disuruh, terus lagi main WA, HP gitu ya, malah ada yang ternyata lagi nonton YouTube. Coba kan, nggak lucu banget kan. Akhirnya anak-anak kantor tuh, tim internal bilang gini, iya kan Bu, jadi kan kerjaan kita jadi kayak double nambah. Gitu. Nggak tahu kalau di Alfi gimana nih. Kita harus, karena ini adalah spill the tea, jadi we have to spill the reality first. Gimana, Vi? First thing first, mungkin karena pertama kali ya.
Mungkin kalau feedback dari aku sih yang aku alamin, karena di data sendiri kan banyak Gen Z ya, dan Gen Z sendiri lack of experience-nya bisa dibilang walaupun secara papers oke ya, tapi memang secara involvement, keterlibatan mereka di kantor, offline existence mereka tuh masih kurang. Bahasanya tuh mereka harus hybrid lah, WFO, WFH segala macam. Kalau zaman dulu kita ngantor kan mesti full WFO gitu kan. Jadi mungkin bahasanya itu adalah kurangnya komunikasi langsung dengan orang gitu ya, baik dengan supervisor atau dengan tim. Nah, jadi bahasanya ada gaps, ada lacks of tadi mungkin komitmen ataupun bentuknya inisiatif kali ya. Jadi bahasanya mesti dikasih arahan dulu yang spesifik, ataupun mungkin mesti ada yang nemenin gitu ya, baru akhirnya mereka bisa standby tuh mengerjakan some KPIs ataupun kerja tertentu gitu ya yang didelegasikan oleh supervisor gitu. Nah, itu pertama mungkin ya. Yang kedua, selain karena kurangnya experience, mungkin aku rasa gini Kak, mereka tuh sudah merasa bahwa melihat HP kemudian short getaway bentuknya nonton gitu, itu adalah ya satu kesatuan gitu. Jadi mungkin bahasanya kalau di kantor data pun kan open space ya. Jadi kalau lagi bosan kerja di satu tempat, dia pindah ke tempat lain. Bahkan pantry itu dijadiin tempat kerja. Bahkan kadang orang laptopan tapi bawa laptop ke kamar mandi gitu. Jadi itu something yang sifatnya Gen Z banget gitu. Nah, I was thinking mungkin culture ataupun environment di dalam lingkungan kerja juga harus dibikin yang sesuai sama mereka, biar mereka ngerasanya kayak oke lah, walaupun gue lagi doing short getaway, gue masih tetap bisa kerja anyway gitu. Tapi memang tetap dirasa adanya gaps antara tadi mungkin generasi sebelumnya di sini Gen Z gitu ya, sama millennials yang pada dasarnya ada supervisor mereka most likely. Ketika ada delivery dari sistem kerja, kemudian apa yang harus dikerjakan, KPI, itu ada ketidakmatchan atau nggak ketemu lah bahasanya. Nah, nggak ketemu ini yang harusnya kita figure out. Gimana caranya biar akhirnya mereka realize bahwa ini kerjaan gue, ini adalah bagian dari responsibility gue, dan we have to work together gitu bahasanya. Mungkin yang aku alamin di sini begitu ya, karena kan biar gimana pun data ini agencies, data ini marketing gitu ya. Jadi kita lebih dynamic, kita lebih fleksibel sebetulnya sih, begitu. Padahal sebenarnya kita butuh ya. Iya. Kita butuh loh. Maksudnya kalau dari sisi kakak sih mengapresiasi. Oke. Adanya program ini. Oke. Kita harus lihat bahwa program ini tuh adalah dari Kemendikbud dan Kemenaker ya. Kan? Oke. Sebenarnya program ini adalah salah satu program yang nggak tahu sih asal usul landasannya apa, tapi yang kakak rasa tuh adalah mungkin ini adalah salah satu cara atau strategi untuk mengangkat supaya lulusan-lulusan ini ready dia ya? nanti siap kerja. Karena ini mohon maaf melebay sedikit, berapa juta diskusi yang nggak ada habisnya soal lulusan siap kerja. Nyatanya nggak pernah ada kan lulusan siap kerja, karena begitu dia masuk ke pekerjaan lingkungan baru ya, lingkungan baru, dia harus menyesuaikan diri lagi, harus ini lagi. Kan di kampus pun kan sebenarnya ada program magang, ada program PKL gitu kan. Tapi terus apa bedanya sama program ini? Nah, mungkin ini adalah salah satu inisiatif sehingga mereka lebih dekat dan lebih real dalam pekerjaan, bukan hanya untuk mengejar sesuatu yang wajib ya, dari kampus kayak ada tanda tangan SKS-nya lah ya, yang harus dipenuhi gitu. Nah, ini sebenarnya harus ya kita patut apresiasi sehingga banyak banget anak-anak mahasiswa yang tadinya nggak kebayang kerja itu kayak apa. Kalau magang kan lumayan ya, kayak orang pacaran, kenal dulu, PDKT dulu gitu sebelum bener-bener actually kerja di sana. Tahu-tahu dulu, oh kalau kerja tuh kayak gini, oh ternyata kalau kerja itu ya jangan diantarin sama ibu, bapak, sama pacar. Kalau magang jangan mau mobil ya. Itu nanti dianggapnya tidak profesional. Terus kalau misalnya kerja itu ternyata harus bisa misahin antara masalah pribadi sama pekerjaan yang sedang dihadapin. Jadi kalau kakak sih ngerasanya itu ini patut diapresiasi, dan kebutuhannya pun ada karena kita industri ya, nggak tahu Alfi mungkin abis ini bisa cerita. Sebenarnya kita butuh regenerasi next generation yang lebih siap
Ya mungkin tapi nggak ada sih memang. Tidak ada kerjaan tuh yang plug and play tuh nggak ada. Iya. Nggak ada orang pintar yang di kampusnya IPK-nya 4,99 gitu, nggak ada. 3,99 atau 4 gitu. Perfect lah ya. Yang perfect yang plug and play. Jadi begitu habis dari kampus, begitu Langsung masuk kerja, match. langsung langsung bisa. Nggak ada plug and play. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya seberapa cepat dia bisa belajar, beradaptasi lingkungan itu. Kalau kita tahu probation 3 bulan, mudah-mudahan bisa lebih cepat dari probation karena dia udah magang di situ gitu. Nah, sebenarnya kebutuhan untuk regenerasi di perusahaan-perusahaan itu ada banget karena salah satu yang perlu di-highlight dari Gen Z memang ideas. Mereka itu bisa come up dengan ide-ide yang one of a kind ya. Iya, jadi kayak unik ya. Kakak sering banget diginiin sama tim Gen Z. Bu, kenapa pakai itu? Kenapa nggak pakai ini aja? Kenapa nggak gini aja? Oh iya juga ya. Nggak kepikiran gitu. Nggak kepikiran. Sebagai millennials nggak kepikiran kayak gitu. Nah itu yang kakak alami. Nggak tahu deh kalau Alwi gimana? Nah, basically Deta ini biasanya buka open recruitment buat magang Kampus Merdeka ya. Itu kita paling banyak di marketing, baik itu digital marketing, social media, kadang editor gitu ya. Pokoknya related semua sama core bisnisnya Deta, which is marketing. Nah, uniknya Kak, sebetulnya kita tuh selalu nerima numbers of applicants yang nilainya itu, numbersnya itu lebih dari 500 orang buat satu posisi. Terutama yang sifatnya sosmed, digital marketing. Mungkin karena gampang kali ya buat Gen Z tuh catching up those areas gitu. Menurutku gampang. Karena itu dia sehari-hari kan, bisnis as usual. Walaupun mungkin kuliahnya sastra gitu, tapi ya karena doing sosmed, mungkin ada UMKM juga kan. Jadi mereka udah understand a bit secara teori, mungkin secara praktik iya. Tapi secara bahasanya group involvement tuh agak susah. Nah, jadi akhirnya kita realize bahwa ujung-ujungnya tetap diterima 1-5 orang lagi nih. Biasa kita dari satu posisi tuh nerimanya maksimum 5 orang. Nah, bahasanya kan tadi dari 500 orang ke 5 orang cuma 1%. Nah, 1% yang lolos seleksi alam, kita ada doing extra work lah di situ. Ada tes psikotesnya, kemudian kita ada case studies, bahkan ada beberapa yang FGDs. Jadi not only yang sifatnya papers on paper saja kayak CVs-nya ataupun portfolios-nya aja gitu, but also cara komunikasinya, psychological wise-nya, and then also yang sifatnya komunikasi di dalam tim dalam bentuk FGD gitu. Jadi harapannya ketika 1%-nya ini 5 orang udah diterima di Deta onboarding gitu ya, mereka tuh udah bahasanya sudah fast forward proses onboarding, jadi nggak butuh waktu lama lagi buat adaptasi bahasanya gitu. Nah, lot of effort banget ya. Lot of effort, yes. Bisa dibilang memang kita doing extra di awal gitu. Tapi bahasanya ketika udah di Deta, mereka ngerasanya udah langsung bonding. Dan kita ngerasanya juga udah langsung gampang buat tektokan, gampang buat discuss gitu. Jadi bahasanya mereka udah kayak instantly part of the team. Nah, kita tuh kita ngebuat proses itu sengaja di depan. Takutnya ketika sudah onboarding dan orangnya tidak capable of atau tidak cocok gitu ya, nah, malah kita ngebuang waktunya di belakang gitu, justru untuk tanda kutip one on one lagi, terima keluhan lagi gitu, sampai akhirnya ada tanda kutip disagreement untuk continue misalnya. Nah, jadi bahasanya walaupun Deta se-open itu, tapi memang kita sudah memproses itu di awal sengaja biar kita nggak ada extra work di akhir gitu. Which is sampai sekarang tuh itu yang works buat kita sih. Iya, tapi yang kayak Deta itu jarang banget, Pi. Iya. Nih buat teman-teman YouTube, teman-teman Deta ya. Berapa persen sih palingan yang mau kayak gitu? Kan biasanya perusahaan tuh cepet, pragmatis, praktis, simple, nggak mau ribet, ya kan? Kan bisa kayak gitu mungkin hanya karena owner-ownernya Deta mungkin karena masih muda. Kalau di luar sana belum tentu loh. Ada yang mau kayak gitu, mau repot-repot. Berarti kan nanti pas lagi mereka di sini magang gitu, ada coaching, ada mentoring, ya kan? Terus pasti ada transfer knowledge ya. Pasti. Dari paling nggak supervisor ya kan? Iya kan, ke mereka. Gitu. Itu kan, sorry ya Vi, maksudnya kan nggak dapat apa-apa ya Detanya. Kok mau sih? Oke. Ini sih menarik ya, maksudnya mungkin di organisasi lain juga akan ada learning outcome seperti ini. Tapi Deta ngerasa kita semua tuh keluarga gitu. Jadi bahasanya ketika pun nanti sudah melanglang buana di tempat lain, sudah pindah kantor gitu ya,
kita tuh merasa hubungan ini tetap harus dijaga gitu. Jadi walaupun kita ada extra work, tapi hubungan keluarganya masih ada. Dan itu yang ngebuat kadangkala mungkin ex-employee-nya Deta tuh reconnecting sama Deta. Kak, ada opportunity nih. Kadang ada beberapa work opportunity yang sifatnya juga project-nya bisa Deta supply gitu. Jadi hubungan-hubungan baik ini tuh we believe itu sebagai pondasi umum yang nantinya bisa memperkuat hubungan kita ke depannya. Jadi walaupun ada extra work dari supervisor, dari HR, mungkin dari direkturnya gitu ya, kita ngerasa bahwa oke lah, Deta nggak bakal bisa hidup tanpa mereka juga gitu. Jadi anggaplah mereka sebagai one of the agents dari Deta. Bahasanya kalaupun sekarang ex-employee Deta ada yang di industri hospitality sebagai HR, yes. Tapi ketika kita ada pertanyaan kayak kita agak kesulitan nih mencari talent-talent sales terbaik gitu ya. Kalau dari hospitality gimana ya nyaringnya? Ujung-ujungnya mereka share juga dan ada beberapa talent pool yang sifatnya nggak cocok sama industri mereka tapi cocok buat Deta. Akhirnya diproses untuk interview lebih lanjut ya. Dan secara CVs dan secara komunikasi sih enak juga gitu. Jadi why don't we coba ngambil orang yang hijacking dari industri yang lain sebetulnya. Nah itu yang udah berjalan di Deta gitu. Walaupun Deta baru rebranding bahasanya dari yang company konvensional menjadi sekarang go to digital dalam 2 tahun terakhir yang didominasi sama Gen Z juga. Tapi adaptasi dan sistem seperti ini tuh kita coba istilahnya ngebut sebisa mungkin biar teman-teman Gen Z juga nyaman kerja di Deta. Gitu sih Kak, yang kita percaya ya. Bisa dibilang sebenarnya Deta adalah agile organizations atau organisasi yang agile. Dan ini nggak banyak, membuktikan bahwa sampai punya culture. Kan kalau orang sampai keluar terus masih ada hubungan yang baik, itu kan sebenarnya udah jadi culture. Betul. Bukan sesuatu hal yang sifatnya transaksional lagi. Betul. Orang udah nggak ada di sini. Betul. Nah itu mungkin harus kita applause buat Deta, ya kan. Jadi keren banget by the way. So mau lanjut lagi. Nah itu yang menarik. Magang apa enggak nih? Maksudnya kita tadi udah ngomong yang nggak enak tapi apa adanya. Terus sekarang pertanyaannya adalah, karena abis Alfi jawab nanti kakak mau jawab. Coba Alfi dulu coba. Oke. Setelah kemarin batch sempat ke freeze ya untuk MSIB, kita tuh doing our magang terpisah lah dari situ. Jadi bahasanya kita memang nyari tim untuk mengisi beberapa posisi gitu ya. Dan itu memang bahasanya tuh HR lebih mudah doing screening itu lebih mudah. Nyari talentsnya di universitas tertentu, screeningnya sampai dengan ke proses interview lebih mudah. Jadi bahasanya lebih on point, langsung ke tepat sasaran gitu Kak. Dalam proses memang ada kegagalan yang terjadi. Misalnya sudah ACC masalah kontrak tapi ujung-ujungnya ghosting. Gen Z yang kayak gitu banyak banget. Ini yang Deta masih belum bisa mitigasi. Jadi before onboarding tuh kita masih ada tanda kutip waktu dan energi yang kebuang kalau talentnya tuh decided not to continue atau tiba-tiba ghosting lah. Nah karena kita sekarang sudah bahasanya sudah on target, jadi kita akan mengurangi jumlah magang dari kementerian ya, baik itu Kemenaker atau MSIB atau dari Kemendikbud gitu ya. Kenapa mengurangi? Karena beberapa pos tuh udah diisi gitu. Tapi kalau bahasanya tetap mau mencoba lanjut atau enggak dari program kementerian, pastinya mau lanjut ya. Nah tapi mungkin hints dari saya sebagai perwakilan dari Deta, mohon izin kepada teman-teman mahasiswa yang mau join di Deta, paling nggak tolong persiapkan diri aja, karena biar gimana pun kalian kerja itu bakal terpaten, terukir gitu ya di CV kalian tuh nggak akan hilang. Nah jadi kita selalu encourage teman-teman intern di Deta jangan lupa ninggalin legacy di organisasi manapun yang kalian hinggapi gitu bahasanya. Mau itu sebagai intern, mau itu sebagai full time gitu ya. Legacy apapun. Jadi tanamin ke diri kalian bahwa ya kalian tuh part of the team gitu. Jangan bahasanya gue cuman magang karena kewajiban kampus, cuman buat menuin SKS gak gitu. Legacy itu yang nanti bakal diinget sama teman-teman yang lainnya, baik itu sesama intern ataupun di organisasi gitu. Jadi bahasanya mungkin akan lanjut, tapi please be noted bahwa kalian udah harus tahu mau belajar apa dan udah harus tahu gimana cara kalian ngasih dedikasi ataupun ngasih legacy ke dalam organisasi. Gitu sih Kak paling. Oke, Pi. Kalau di PAS, di kami ya, di PAS tuh kalau ditanya mau lanjut nggak? Karena kami sekarang ini terus terang kami sih mendukung ya. Ini kan inisiatif yang bagus dari pemerintah, dan kita kan sebagai pebisnis nggak melulu semuanya soal uang. Ada tetap
hal-hal yang kita pengen kontribusikan kepada negara ini. Salah satunya yang paling nyata adalah bagaimana memfasilitasi kita bisa, iya bener. Karena kalau program-program pemerintah itu nggak kita fasilitasi realnya di industri, di perusahaan, nggak akan jalan kan, gitu. Kita kan mitranya pemerintah. Betul. Nah, jadi iya, insya Allah kita tetap terima, tentu dengan beberapa catatan gitu ya. Nah, kalau tadi Kak Alfi udah kasih beberapa hints. Nah, sekarang Kak Putih mau ngasih tahu nih sama teman-teman yang mau masuk ke Deta atau mau masuk ke PAS atau ke tempat-tempat lain gitu, bahwa seberapa pinternya kamu di kampus itu tidak akan sama dengan dunia kerja. Karena di dunia kerja itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki willingness. Willingness to go extra mile. Kenapa harus extra mile? Karena kalian masih muda. Banyak pengalaman yang harus kalian dapatkan. Pelajari. Nah, pelajari dan dapatkan. Belajar itu di kampus. Kalau di kantor, praktek. Iya, bukan tempat belajar ya, tapi tempat kerja. Plusnya sambil kerja dapat pelajaran. Oke? Jadi sambil kerja, kemudian ada pelajaran-pelajaran yang didapatkan dan bisa diaplikasikan di kedepannya. Bisa ketika masih ada di tempat magang itu, terus kemudian menjadi karyawan tetap, atau misalnya kalau nggak jadi karyawan tetap di situ tapi di tempat lain gitu. Yang akan dibawa adalah personality kalian. Bagaimana bisa memiliki etos kerja yang oke. Dan etos kerja yang oke itu nggak melulu butuh kepintaran, butuh nilai IPK yang 4, ya, sempurna nggak ya? Enggak, tapi butuh keinginan untuk bekerja, belajar, memperbaiki diri, improvement, continuous improvement aja. Kok kemarin nggak bisa Excel, ya kan, rumus Excel yang ini nggak bisa, kemudian habis itu belajar Excel. Nah, itu sebetulnya yang paling dibutuhkan sama industri, sama perusahaan-perusahaan. Dan kalau kalian bisa, percaya deh, gampang banget dapat kerjaan. Karena tadi seperti kata Kak Alfi, walaupun pengangguran sekarang 2 juta lebih ya, Vi, tapi Kakak tanya, gampang nggak, Vi, dapat karyawan yang berkualitas? Gampang dapat karyawan, gampang. Yang berkualitas, itu suatu solve yang belum ke solve sampai sekarang. Problem yang belum ke solve sampai sekarang. Nah, harapannya apa tuh, Vi, untuk bisa dapat karyawan yang berkualitas tuh yang kayak gimana sih? Apa yang harus menguasai hal-hal yang terbaru, yang canggih-canggih atau gimana? Aku sih ngerasa kampus tuh udah ngasih banyak banget support ya untuk mahasiswa tuh akhirnya ready gitu di dunia kerja. Tapi ya balik lagi, kadang mereka tuh masih terbatas sama hal-hal yang sifatnya akademiks gitu. Jadi menurut aku salah satu problems yang membuat mereka lack of, tanda kutip ya, sorry to say, tapi mungkin disiplin, komunikasinya juga kurang gitu. Itu masalah interaction sebetulnya. Jadi seringkali, nah ini mungkin kita bisa ngebahas salah satu kampus swasta ya, yang segala aktivitas ujian, kerja PR gitu ya, itu semuanya involvement dalam kelompok. Kenapa kita harus di dalam kelompok? Itu sebetulnya menarik. Karena ada interactions di situ. Disagreements juga bisa dihandle dengan cara yang soft, and then jadi suatu istilahnya bukan adu debat, tapi justru ya argumentatif aja gitu. Ini stance points-nya apa, base stance points-nya apa, ujung-ujungnya ketemu titik tengah C misalnya. Jadi bahasanya menurut aku ya, itu lebih ke kurang interactions yang terjadi real di perkantoran gitu, di industri gitu ya misalnya. Ada yang tadi misalnya yang satu sepaham A, yang satu sepaham B, gimana caranya biar nanti kita ketemu di titik tengah C gitu. Nah, jadi menurut aku mungkin kampus sudah bagus, tapi mungkin sebagai students mesti doing extra miles juga gitu ya, ada effort juga buat paling enggak kalian tuh nggak debatin hal-hal atau nggak diskusi hal-hal yang sifatnya cuman misalnya sesuatu yang lagi hype di sosial media aja, enggak. Mungkin kalian bisa trigger something yang sifatnya di industri lagi dihadapin, kemudian di akademik juga ada case studies-nya, and then kalian buka semacam forum lah sama teman-teman dekat kalian.
Mungkin kayak diskusi ayam sama telur itu kan menarik ya, selalu menarik. Siapa yang duluan, pasti ada yang jawab telur, pasti ada yang jawab ayam, pasti ada yang jawab tengah-tengah gitu. Nah, diskusi-diskusi macam itu yang perlu diduplikasi dan direplikasi oleh mahasiswa-mahasiswa. Jadi paling tidak ada interactions yang sifatnya real, praktikal, langsung case studies di kantor, but also belajarnya di kampus itu. Makanya tadi kan kakak bilang di kampus itu tempat belajar. Nah, ketika udah di dunia kerja, paling tidak ketika kamu sudah ada bahasanya disagreements dengan bos kamu, dengan atasan kamu nggak cuman kayak disagree and then ketika kamu dibantah selesai, kamu pundung misalnya, kamu sakit hati, enggak juga. Kamu bisa ngeluarin stance point yang bahasanya kamu nggak egosentrik sama misalnya opini kamu sendiri, but also openness tadi ya, keterbukaan sama misalnya feedbacks gitu. Jadi misalnya atasan kamu ngasih feedback yang sifatnya menurut saya nggak kayak gini karena begini, saya udah ngelakuin ini 10 tahun dan yang ini yang works gitu. Tapi kalau ternyata stance point kamu juga sama-sama menarik, kayak tadi bahasanya Mbak Putih ya, kadang Gen Z tuh suka nyari hal yang kreatif, yang agak out of the box, dan itu works anyway gitu. Nah itu silahkan dipertahankan, tapi dengan cara interactions-nya yang beneran. Nah itu yang harus dipelajarin mungkin, agar nantinya paling tidak readiness di organisasi atau di tempat kerja baru tuh lebih cepat lah catching ups dan adaptasinya lebih bagus. Paling itu ya. Jadi karena ini adalah temanya adalah spill, kebetulan, nggak ada yang kebetulan ya. Kami berdua adalah alumni Prasmul guys. Prasmul guys. Selamat kenal semuanya. Tapi sama-sama di S2 ya guys. Ya, buat teman-teman yang nggak tahu Prasmul, kalau buat kakak pribadi ya, Vi, Prasmul itu mengajarkan kerja tapi dalam konteks kuliah. Jadi sambil kuliah itu kok yang pas udah kerja realnya itu baru berasa gini. Iya ya, ini mah udah tiap hari dikerjain di alamin ya, udah biasa. Karena entah gimana walaupun kuliah tapi rasanya tuh rasa kerja. Gak tau Abi ngerasain kayak gitu gak, cuman rasanya tuh kayak rasa kerja. Udah mana setiap saat harus presentasi, kerja kelompok, lembur di kampus, terus apa lagi? Brainstorming sampai berjam-jam, terus work on project. Betul. Terus berdebat sering gak sih? Debat sering. Kita sering ada arguments. Bahkan pitching aja kadang didebatin. Nah. Itu kan gambaran real kerjaan kayak gitu kan gitu. Terus kemudian hal-hal yang membuat kita merasa bahwa fulfilling, kita dapat banget nih kalau kita udah menghasilkan sesuatu hal yang kayak bagus, ya nggak sih? Abis itu walaupun berminggu-minggu capek belajar mulu, terus bikin deck, terus latihan presentasi, terus kayak nggak cuma ada video tapi ada lagu, ada apa, terus presentasi. Kita feeling appreciated juga jadinya. Iya, ternyata ada perasaan puas itu loh. Nah, mungkin kita nggak tahu ya di kampus-kampus lain seperti apa, cuma kita merasa beruntung banget walaupun awal-awalnya terus terang kakak pernah nangis, Vi, karena Excel susah banget. Ya Allah. Tahun berapa waktu itu? Waktu itu tahun 2009. Excel susah banget sampai harus ngelembur belajar Excel. Terus kayak gini, aduh Pastinya belum ada belajar di YouTube ya? Belum ada. Nah, teman-teman beruntung nih, teman-teman Deta. Sekarang udah tinggal belajar di YouTube. Zaman dulu ya ampun, 2007 sampai 2009. Ya udah, terus akhirnya minta tolong teman belajar sampai ngajarin Excel susah banget gitu ya. Dan ketika kemudian di pekerjaan tuh kayak udah biasa. Udah iya kan? Nah, mungkin yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kan sekarang juga banyak sih sebenarnya project based, tapi kita tuh ngerasanya bukan cuman sekedar project based-nya, tapi kayak terbentuk aja terbentuk kata Tan Malaka. Jadi harus dibenturin dulu 3 kali. Nah, itu dia. Walaupun nangis dulu, walaupun stres dulu. Terbentuk. So, thank you Tan Malaka. Itu dia. Jadi akhirnya bisa terbentuk. Seperti sekarang ini. Nah, mungkin salah satu inisiatif yang bagus dari pemerintah soal magang ini juga seperti itu kali ya.
tujuannya supaya dibenturkan dulu. Oh, Dibenturkan dulu agar terbentuk. Silakan Alfi, gimana? Ya setuju sih. Jadi memang Prasmul membentuk kita seperti sekarang ini ya. Bahasanya udah kuat mental lah. Nah anyway, mungkin sebagai penutup, boleh nggak Kak tolong disimpulin sebetulnya buat teman-teman yang bakal magang nantinya gitu ya di program kementerian manapun, 3 hal yang perlu mereka persiapkan biar nanti ketika udah on board, readiness mereka tuh udah kayak oke, gue ready dan gue nggak akan bahasanya menyesali pilihan gue, atau gue udah tahu learning objektif gue, atau paling nggak gue believe sama diri gue sendiri bahwa gue bakal tinggalin legacy di organisasi nanti gitu kan. Kira-kira apa aja sih 3 hal yang harus mereka persiapkan gitu? Yang pertama, willingness atau kemauan. Karena menurut kakak, kita harus mau dulu, baru bisa. Mau, paham, baru bisa. Jadi sebenarnya yang pertama itu mau. Mau dulu ya. Mau. Terus gimana caranya bisa paham? Kan harus terbuka dulu. Jadi kalau misalnya ada masukan dari teman-teman di kantor, tempat magang, atasan tempat magang gitu-gitu, kita harus cukup terbuka untuk bisa menerima masukan. Karena apa? Karena percaya deh, yang peduli itu adalah orang-orang yang memberi masukan sama kita. Agree. Untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau kata kakak sih 3 itu ya. Pertama, mau dulu. Willingness. Terus openness. Baru yang terakhir, tadi Alfi juga sebenarnya udah Alfi juga sudah mention beberapa kali ya. Harus mau menerima feedback dan punya pengetahuan. Jadi nggak kosong-kosong banget gitu ya pas datang. Assalamualaikum, permisi, Deta, mau ngapain di sini? Nggak tahu, Alfi. Itu dia. Terus kamu bisanya apa? Nggak tahu, aku bisa apa, gitu ya. Jadi minimal ada taunya. Oke, dari kakak itu sih, silakan kalau Alfi tambahin. Aku nambahin satu lagi deh. Apa ya? Bahasanya kita tuh sebagai manusia adalah insan sosial ya. Jadi biar gimana pun kita pasti akan menjadi part of sosial gitu, baik itu di tempat kerja, baik itu di keluarga dan lain-lain. Jadi ketika kamu masuk ke organisasi atau perusahaan baru di industri manapun, pastikan bahwa kalian bisa belong to the socials. Jadi jangan sampai kalian agak ansos juga, jangan sampai kalian ya introvert boleh, cuman maksudnya jangan sampai tidak bergabung, tidak bonding sama yang lain. Jadi bahasanya kalian harus be like a water lah, tempat manapun yang kalian hinggap, kalian ngikutin bentuknya gitu. Jangan dipaksa tempatnya buat berubah buat kalian, tapi kalian yang berubah buat tempatnya. Biar gimana pun kalian adalah orang baru di situ gitu. Jadi bahasanya mungkin lebih ke openness, iya itu adalah keywordsnya, tapi bahasanya lebih ke arah ya jangan lupakan esensi kalian bahwa you are belong to the socials. Jadi dalam bentuk kolaborasi, dalam bentuk komunikasi, dan juga tadi ada argument sharing dan sebagainya, jangan dilupakan bahwa ya kalian juga harus be a part of the environment gitu ya. Ya itu sih seperti yang air tadi, ibarat air, be like a water aja. Jadi tempat manapun silahkan diadaptasikan bentukannya sesuai sama wadah yang kalian lagi tempatin. Gitu sih Kak kurang lebihnya. Setuju ya? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak once again. Deta. Thank you once again Kak udah mampir. Jadi kita terbuka untuk menerima magang baru di batch berikutnya dari kementerian, baik itu Kemenaker ataupun Kemendikbud ya guys. Ditunggu kehadirannya di Deta, ditunggu kehadirannya di PAS Solving juga. Dari aku sekian, dari Kak Putih sekian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.